Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang disayangi Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ujian iman. Lapar, dahaga, lelah, dan godaan untuk berbuka sebelum waktunya adalah ujian-ujian yang kita hadapi selama berpuasa. Namun di balik ujian ini terdapat manfaat-manfaat yang luar biasa. Ada 7 manfaat, yaitu ujian iman di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah pembuktian keimanan. Allah SWT berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa iman yang tidak diuji bagaikan emas yang belum dimurnikan dengan api. Beliau berkata, ujian akan memisahkan yang asli dan dari yang palsu, yang murni dari yang tercampur. Puasa Ramadan adalah ujian keimanan yang bersifat rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang tahu apakah seseorang itu benar-benar berpuasa atau tidak kecuali Allah. Ujian di bulan Ramadan memberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan kita. Apakah kita tetap berpuasa meskipun tidak ada yang melihat? Inilah bukti keimanan yang sejati. Kemudian kedua adalah peningkatan derajat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kesulitan, kesedihan, kedukaan, penyakit, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa karenanya. HR Bukhari dan Muslim. Ujian iman dalam Ramadan adalah sarana Allah meningkatkan derajat kita, baik di dunia melalui penguatan karakter maupun di akhirat melalui peningkatan pahala. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah pembentukan kesabaran. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. HR Tirmizi. Puasa adalah latihan kesabaran. Semakin banyak ujian yang kita hadapi dengan sabar, semakin kuat kesabaran kita. Yang keempat adalah penguatan ketahanan mental. Imam Al-Ghazali mengibaratkan ujian puasa seperti latihan bagi pasukan militer. Beliau berkata, tubuh, indera, dan seluruh badan adalah pasukan Allah. Puasa adalah latihan untuk memperkuat pasukan itu dalam menghadapi musuh Allah, yaitu setan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Beliau berkata, saya telah dilatih oleh banyak ujian, hingga ujian datang kepadaku dan saya menerimanya dengan senyuman. Kemudian ujian iman dalam Ramadan melatih ketahanan mental kita, menahan lapar, dahaga, dan kelelahan selama berpuasa. Itu membuat mental kita lebih kuat menghadapi ujian-ujian kehidupan lainnya. Kemudian yang kelima adalah penemuan potensi diri. Imam Ibnu At-Tailah As-Sakandari berkata, terkadang Allah memberimu ujian untuk menunjukkan kekuatan yang tak kau sadari ada dalam dirimu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, batu tidak akan tahu kekuatannya sebelum diuji dengan beban yang berat. Beliau mengajarkan bahwa ujian adalah cara untuk menemukan kekuatan dalam potensi tersembunyi. Saudara yang dirahmati Allah, yang ke-6 sekarang adalah pembersihan dosa. Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. HR Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Selama dosa itu yaitu dosa besar ataupun dosa yang kecil. Kemudian ujian iman dalam Ramadan adalah sarana pembersihan dosa-dosa kita. Setiap kesulitan yang kita hadapi dengan sabar dan ikhlas akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan diri kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim berkata, semakin keras ujian, semakin dekat kita dengan Allah. Karena kita lebih banyak berdoa dan memohon pertolongannya. Kemudian Rasulullah SAW sering mengajarkan doa. Ya, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya ujian. Namun beliau juga mengajarkan bahwa ujian adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Saat ujian kita cenderung lebih banyak berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Ujian iman dalam Ramadan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Seperti kata pepatah, saat dekat dengan ujian, dekatkanlah diri kalian pada Sang Penguji. Mari kita hadapi ujian-ujian iman dalam Ramadan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Ingatlah bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan menguji hambanya yang melebihi kemampuannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana agar bisa melewati ujian iman? Ujian iman adalah keniscayaan bagi setiap muslim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Berikut di bawah ini ada tuntunan praktis untuk melewati ujian iman berdasarkan teladan Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama salaf. Yang pertama adalah membangun fondasi iman yang kokoh, yaitu memperkuat akidah. Kemudian yang kedua adalah kita menyambut ujian dengan pemahaman yang benar, yaitu memahami hakikat ujian bagaimana, ya, besarnya ujian seberapa, ya. Kemudian praktek, ya. Saat menghadapi ujian, ucapan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji yang Allah dalam segala kondisi. Dan ingatlah bahwa ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan dan mendidik kalian semua. Kemudian yang ketiga adalah teladan. Nah, Nabi Ayub alaihissalam itu tetap memuji Allah selama 18 tahun masa ujiannya. Ketika ditanya rahasianya, beliau menjawab, dia telah memberiku nikmat selama 80 tahun. Apakah aku tidak bersabar atas ujiannya selama 18 tahun? Kemudian menjadikan doa itu sebagai senjata utama. Doa yang istiqomah. Rasulullah SAW mengajarkan doa, yaitu wahai yang membolak-bolakkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian prakteknya rutinkan membaca doa ini setiap selesai sholat wajib. Kemudian sebagai teladannya yaitu Maryam binti Imran saat menghadapi fitnah dan tuduhan zina, beliau berdoa dan Allah langsung membela dengan membuat bayi Isa berbicara. Kemudian yang keempat, pemirsa dirahmati Allah, yaitu meneguhkan hati dengan zikir. Zikir yang konsisten. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan zikir itu hati menjadi tentram. Quran surat Al-Rod ayat 28. Kemudian prakteknya bagaimana? Tetapkan wirid harian, ya, yang konsisten, terutama pagi dan petang. Jangan sampai goyah.
teladan kita ikutin Bilal bin Rabah menjadikan kalimat ahad sebagai zikir yang diulang-ulang saat disiksa hingga hatinya teguh. Kemudian mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan. Kemudian prakteknya yaitu hadiri majelis ilmu secara rutin. Teladannya bagaimana? Yaitu seperti Imam Abu Hanifah yang terus mencari ilmu hingga usia 70 tahun. Meskipun beliau itu menghadapi tekanan politik. Kemudian yang keenam, membina komunitas yang mendukung, yaitu satu, persaudaraan yang kokoh, tetaplah ya seperti Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansar sebagai strategi menghadapi ujian. Kemudian praktek yaitu bergabunglah dengan komunitas muslim. Ketiga, teladan ya, para sahabat yang hijrah ke Ethiopia membentuk komunitas kecil untuk saling menguatkan iman. Kemudian aktif dalam amal soleh, amal yang berkelanjutan ya. Kemudian tetapkan amalan harian dan teladannya seperti yaitu Khadijah. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa mengendalikan lingkungan media, menjaga input informasi. Seperti Imam Ibnu Qayyim berkata, hati seperti wadah, apa yang masuk akan mempengaruhi isinya. Kemudian praktik ya. Kemudian teladannya juga seperti itu, seperti Umar bin Khattab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.